Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis dari struktur plat. Jadi nanti kita akan belajar tentang analisis dari struktur plat tangga. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat struktur plat dari tangga tersebut menggunakan RSAP. Kita langsung saja ya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lihat ya sama-sama, ini adalah struktur dari pelat tangga yang akan kita buat. Jadi di sini ada tebal pelatnya adalah 15 cm, lalu mutu betonnya adalah 25 MPa. Bebannya ada apa saja di sini? Di sini ada beban mati atau dead load-nya dan juga ada beban hidup atau live load-nya. Lalu U1 ini adalah beban kombinasinya. Nanti kita bisa menentukan bagaimanakah gambar dari bidang momennya. Lalu kita juga bisa menentukan atau menyebutkan atau menunjukkan momen maksimum tumpuan arah X dan Y-nya. Dan di sini juga kita bisa tahu berapakah momen maksimum di lapangan arah X dan Y-nya. Nah, kalau kita lihat di sini strukturnya itu panjangnya ada 3,5 ya, dari tumpuan sini sampai ke bordesnya sini ini ada 3,5, lalu panjang bordesnya sendiri adalah 1,5 meter. Nah, untuk tingginya sendiri dari yang paling dasar, dari tangga paling dasar ke bordes ini adalah 2 meter, lalu dari bordes ke atas ini juga 2 meter. Nah, lalu untuk lebar dari tangganya sendiri ini adalah 3,15. Jadi yang 0,15 meter itu ini ya, bagian tengah ini atau bagian railingnya ini. Jadi ini kita naik ya. Dari sini ini yang di bawah, arah ini adalah yang bawah, nanti kita naiknya seperti ini. Ya, sesuai dengan arah dari tanda panahnya ini. Jadi saya nggak akan menjelaskan bagaimana cara membacanya ya, karena saya rasa kita sudah sangat paham bagaimana cara membaca gambar. Oke, kalau gitu kita langsung saja untuk menggambarkannya. Oke, kita langsung masuk ke robotnya. Jadi kita bisa menggunakan, kita new ya di sini karena kita sudah pakai plat. Kita new dulu, kita pakai yang building design yang ini ya. Jadi kita sekarang sudah mulai memasukkan plat, kita pakai yang building design. Jadi teman-teman, kita akan mulai buat di axis definition. Di sini ada X-nya. X-nya kita buat 3,5 ya, tadi 3,5. Number of repeat-nya jangan lupa ini 1 kali. Lalu yang bordesnya tadi panjangnya adalah 1,5, tetap sama, number of repeat-nya adalah 1. Kita add saja di sini ya. Ini bisa kita biarkan numbernya 1, 2, 3 atau bisa kita pilih yang ABC seperti ini. Lalu yang Y-nya ini berarti yang ke arah Y. Yang ke arah Y-nya tadi adalah lebarnya. Lebarnya tadi ada 1,5 ya, 1,5. Ini number of repeat-nya 1, kita add. Lalu ada yang bagian railingnya yang kecil itu tadi adalah 0,15 meter, kita add juga. Dan lalu yang sisi sebelahnya itu adalah 1,5 meter juga ya, kita add. Oke, kita sudah cek ini tadi benar, sudah. Yang ini 3,15 sudah sama ya. Lalu yang ke arah Z-nya berarti yang ke arah atasnya. Nah, ini ada storage-nya. Kalau misalkan kita nggak mau pakai storage, kita bisa ilangin aja storage-nya di sini. Lalu kita buat di sini distance-nya adalah 2, number of repeat-nya juga 2. Nah, ini juga jangan lupa kita ganti ke value. Ini bisa kita add, nanti dia akan keluar seperti ini, lalu kita apply. Nah, dia akan tampak seperti ini ya teman-teman. Nih, bisa dicek ya, nanti akan kelihatan. Nah, seperti ini ya. Oke, berarti kalau sudah seperti ini kita sudah siap untuk menggambarkan. Teman-teman, kita bisa selanjutnya kita bisa
bikin platnya ya. Jadi sebelah kanan kita ini ada yang namanya floornya ini kita klik. Oh ya, sebelum itu story-nya ini bisa kita matiin dulu ya. Kita matiin, kita klik di sini, ini bisa kita ganti, jadi kita delete all aja seperti ini. Kita apply dulu kalau kita nggak mau bikin story, karena kita cuma mau bikin ini aja. Atau kita juga bisa bikin story seperti ini, define manual ini 2 meter. Jadi untuk level satunya ini untuk story yang pertama, lalu ada 2 meter lagi untuk story yang kedua. Nah seperti ini juga bisa kita apply. Nah ini kalau storynya nyala semua seperti ini, kita bisa main di semua storynya. Lalu kita kembali lagi ya, kita bikin tebalnya. Di sini saya udah bikin tebalnya, tapi kalau teman-teman masih belum bikin, nanti bisa masuk ke sini. Jadi di sini thicknessnya diisi 15. Jangan lupa labelnya diganti, bisa TH sama dengan 15 cm atau thicknessnya 15 cm. Lalu untuk materialnya ini kita ganti yang FC Accent 25 MPa. Jadi pastikan Anda sudah buat dulu materialnya, kita bisa add setelah itu. Nah kalau sudah di add, kita bisa pilih ya. Di sini kita pilih yang TH 15 cm. Nah ini kita bisa pakai yang rectangle kalau pengen mudah. Jadi kita bisa klik di sini 1, 2, lalu kita akan bikin yang di atas. Oh ya, horizontal strapnya kita ilangin. Nah kayak gini. Jadi kita bikin dulu ya seperti ini, kita bikin ke atas begini, dan nah dia akan jadi seperti ini. Ini ya teman-teman. Nah nanti dia akan keluar seperti ini, dia akan keluar miring. Nah kayak gini ya. Jadi kalau kita lihat udah kelihatan seperti ini. Nah selanjutnya ini bisa kita buat dari sini dan ke bawah sini. Oke, sekarang kita coba bikin lagi ya. Ini masih yang thicknessnya 15. Lalu kita bikin seperti ini 1, 2, dan horizontalnya jangan lupa dihilangin. Kita bikin di sini. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa bikin yang bordesnya. Kita bisa ngepasin ya. Oke. Nah seperti ini saja teman-teman. Nah ini udah jadi tangga kita kalau gitu. Oke. Ini tangganya yang akan kita buat. Nah selanjutnya kita tinggal bikin tumpuannya kalau gitu. Oke, kita akan kasih tumpuan sebelah sini sama tumpuan yang di sebelah bawah sini ya. Oke, karena kita masukkan tumpuannya, kita pakai yang linear ya, bukan nodal lagi, tapi kita pakai yang linear. Kita pakai yang fix karena ini adalah tangga, jadi kita taruh di sebelah sini ini dan di bawah, bagian bawah sini. Oke, gini ya. Nah yang sebelah sini juga jangan lupa. Oke, nah kalau sudah seperti ini, nanti kita akan masukkan bebannya. Oke, kita akan masukkan bebannya. Bebannya tadi ada DL1, DL2 ya yang pasti. Lalu kita juga jangan lupa masukkan yang live loadnya. Kita add di sini. Jadi DL1 ini fungsinya untuk self weightnya dia. Lalu yang DL2 ini DL atau dead loadnya yang kita punya.
yang LL-nya juga adalah live load yang kita punya. Jadi yang pertama kita bisa masukkan ya di sini, kita nyalakan biar kita tahu kalau selfie-nya sudah masuk. Nih, kalau sudah seperti ini, sudah keluar merah, berarti sudah masuk. Kita tinggal masukkan saja DL2-nya. DL2-nya sebesar 500 kg di surface ya, 500 kg per meter persegi. Kita bisa masukkan di sini di Z yang pasti 500. Nanti kita pilih yang projected load, kita add, kita taruh di sini. Kalau misalkan kita kesusahan, kita bisa putar-putar ya, kayak gini. Kalau kita mau ngasih beban, taruh di sini, sama taruh di sini. Jadi sama-sama 500 kg force. Lalu untuk yang LL-nya ini juga sama, tapi bedanya nilai bebannya pasti akan lebih kecil. Yang kita mau tadi sebesar 479 kg force per meter kubik. 479. Ini kita add, kita taruh juga di sini seperti ini. Oke, nah teman-teman, kalau gini berarti bebannya sudah masuk semua, baik untuk yang DL1 ya, self weight-nya, lalu DL2-nya juga sudah masuk, LL-nya juga sudah masuk. Ini kita juga bisa cek. Nah, ini bebannya itu udah projected load ya. Jadi kalau projected load itu dia sudah ngikuti sumbunya dari bidangnya. Ini tadi kan bidangnya ini saya buat miring ya, berarti dia akan mengikuti arah dari arah gravitasi dari bidang kita. Nah, seperti ini. Jadi dia arahnya ke bawah mengikuti arah gravitasinya, bukan mengikuti tegak lurus dari bidang miringnya ini. Jadi sudah mengikuti arah gravitasinya, ada di projected load. Lalu selanjutnya kita akan masukkan beban kombinasinya ya. Kita masukkan beban kombinasinya, manual combination gini. Jadi kita bisa lihat DL-nya itu 1,2, kita masukkan, LL-nya juga kita masukkan 1,6. Oke, sudah benar, kita apply saja. Oke, kita close. Sekarang coba kita cek, udah masuk ya, ini udah masuk semua, berarti kita tinggal calculation saja. Oke, nah ini udah selesai semua teman-teman. Saya matikan. Kalau Anda lihat di sini ya, di sini kalau kita lihat dari atas nih, nah seperti ini. Jadi di sini sudah kepecah-pecah ya. Kalau udah kepecah-pecah seperti ini berarti platnya itu sudah dihitung berdasarkan finite element atau metode elemen hingga. Jadi udah ngitung per segmen ini, persatuan segmen ini. Nanti kita bisa lihat saja. Oke teman-teman, kalau kita sudah calculation, nanti kita kalau pengen lihat hasilnya bagaimana, kita bisa masuk ke result, satu-satu dulu ya, bisa masuk ke maps-nya, bisa masuk ke panel cards-nya. Kalau misalkan kita pengen lihat di panel cards-nya, berarti kita bisa lihat di titik-titik ini. Nanti saya mau yang mana? Nah, ini bisa kita hapus dulu. Jadi misalkan ini ke arah Z ya, berarti yang atas bawah, berarti nanti bisa kita lihat di titik ini, klik 1, ini kan ada between 2 points, di klik sebelah sini juga nanti akan ketahuan berapakah hasilnya ya. Nanti di sini ya, di poin ini sama poin ini
kita bisa lihat momennya, atau kita lihat shear stress-nya, membrane force-nya, kita juga bisa tahu. Ini bisa kita masukkan label fill, ini bisa normal, nanti hasilnya akan keluar seperti ini ya, kelihatan begini. Atau kita juga bisa ganti dia, kalau misalkan dia in plane itu berarti dia ada di atas permukaannya, berarti nah dia akan keluarnya seperti ini, jadi nanti di atasnya plane-nya atau di atasnya bidangnya seperti ini. Kalau pengen yang kelihatan ya berarti yang tadi kita bisa pilih yang ini, yang normal. Yang normal berarti kita bisa lihat dari depan. Nah, ini kelihatan besarannya berapa. Ini kalau misalkan kita pengen lihat mapping dari momennya, itu kita juga bisa, jadi paling besar di sebelah mana. Nah, itu bisa masuk ke result maps seperti ini. Misalkan kita mau lihat momennya, momen yang mana ya, momennya nanti kita bisa lihat di sini, misalkan seperti ini, with finance FA mesh with description, kita bisa apply. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini, besarannya berapa ya untuk momen arah XX. Nah, ini bisa keluar seperti ini, nanti bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau sudah sampai sini, kita sudah bisa tahu bagaimana caranya kita lihat mapping dari plat-platnya yang akan kita gunakan atau yang ingin kita cari yang sebelah mana. Oke teman-teman, itu saja untuk plat ini tadi ya. Jadi nanti silakan Anda coba di rumah, hasilnya nanti akan keluar seperti ini. Selamat mencoba. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah atau bisa langsung hubungi saya aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.